yang akan saya ambil dari satu perikop pendek saja. Yang kita baca tadi saya bacakan lebih lengkap satu perikopnya, yaitu Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, setiap orang selalu ingin mengetahui masa depannya. Setiap orang selalu ingin tahu nasibnya. Itu sebabnya saudara, walaupun zaman sudah demikian modernnya, tukang ramal, tukang guamia, tukang baca telapak tangan ini di dekat rumah saya ada. Kalau saudara mau, di sana ditulis ada diskonnya. Saudara baca palm reading atau clairvoyant yang biasanya pakai bola kristal itu lagi putar-putar begini lalu lihat nasib kita, itu masih laku sampai sekarang. Bahkan saudara, di Jakarta itu ada satu alat yang dibuat sangat modern. Kita bisa masuk dalam alat itu seperti kalau kita mau MRI. Lalu nanti di situ itu kita difoto, fotonya itu keluar auranya. Kalau auranya itu bagus, katanya warnanya itu ke ungu-unguan dan sebagainya. Ada warnanya bisa agak merah, warnanya agak kuning, dan itu bisa diramal. Akan bisa diramal kesehatan kita. Lalu juga apakah kita nanti punya nasib baik enggak beberapa tahun lagi. Katanya bisa diramal di situ, sebab katanya manusia ini di samping darah daging, di dalamnya ada elektron-elektronnya, elektron magnet yang memancarkan aura. Kalau saudara tahu aura, itu kan biasanya kalau ada santo dan santa, selalu di sininya kan digambar buder gitu kan, bersinar, itu aura namanya, saudara. Katanya aura itu kalau orang itu hoki, rezekinya banyak, itu auranya bagus. Kalau orang itu hidupnya apes, orang itu katanya hidupnya sial, auranya nggak bagus. Jadi kalau ada foto yang begitu canggih, itu bisa menangkap pancaran elektron yang keluar dari tubuh manusia. Makanya kadang-kadang ada orang yang mengatakan, kok udah suka ya deket dia ya. Kalau deket dia itu rasanya seperti itu jengkel terus. Atau kalau deket dengan dia itu rasanya nggak enak gitu. Mengapa? Lalu orang yang ahli aura menjelaskan, karena dia memancarkan aura itu nggak enak itu. Kalau dekat dia itu rasanya nggak tahu, seperti pesimis terus. Ada kan orang yang suka pesimis terus, kalau dekat kita itu selalu ngeluhnya itu pesimis, jadi kita itu jadi ikut pesimis. Ya. Beda kan saudara kalau kita dekat dengan orang yang wah hidupnya itu meriah. Kalau ada dia itu wah seperti segala sesuatunya itu hidup meriah sekali. Jadi dekat dengan orang itu seperti itu enak, senang begitu. Ya, bayangin kalau saudara hidup dengan orang yang sukanya itu terus lihat kelemahan saudara, kekurangan saudara, ngeritik terus, mau benerin terus, enak nggak tinggal dengan orang seperti itu? Enak kan? Kita selalu pengen dibenerin terus kan? Tapi siapa yang mau? Ya toh? Nanti cuci piring, gimana caranya cuci? Setelah nyuci begitu, wah naruhnya nggak boleh sembarangan. Sebelum ditaruh mesti digini-giniin dulu. Wah baru ditaruh, wah itu susah dengan orang begitu itu.
saudara, ya toh? Itu baru cuci piring, belum yang lain-lain ya. Dekat orang yang begitu tuh gak enak, karena apa? Karena katanya orang itu punya aura yang bisa mentransfer ke orang lain. Nah katanya peramal-peramal itu bisa baca itu. Saudara, mengapa sih orang itu selalu kepingin tahu masa depannya, kepingin tahu nasibnya, akhir hidupnya, dia itu gimana? 10 tahun lagi, 15 tahun lagi apa yang terjadi? Selalu orang itu kepingin tahu. Kenapa, saudara? Sebab ketidaktahuan atau ketidakjelasan itu saudara menimbulkan penasaran. Ya kan? Kalau kita sendiri misalkan akhir tahun atau Natal kita nyiapin kado untuk anak-anak kita. Diberitahu nanti dibukanya tanggal 25 Desember ya. Apa yang dilakukan anak-anak kita? Biasanya suka dipegang-pegang, kocok-kocok dan sebagainya. Karena dia kepingin tahu. Sebab ketidaktahuan itu menimbulkan penasaran. Ketidaktahuan seringkali saudara menimbulkan ketidakpastian. Ya kan? Orang hidup dalam tidak pasti itu tidak enak sebetulnya. Bisa menimbulkan kecemasan. Orang tuh pengen mendapatkan sesuatu yang jelas, fix. Supaya dia bisa kuat, bisa teguh. Kalau semuanya serba nggak tahu, nggak jelas, itu nggak enak. Betul nggak? Saudara diterima kerja, tapi cuma ya sudah masuk aja. Lalu gajinya berapa? Kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Ini percobaan atau tidak jelas. Pokoknya ya masuk aja. Enak nggak, saudara? Begitu. Sesuatu yang tidak pasti, saudara, itu menimbulkan kecemasan, penasaran, tidak enak, saudara. Padahal, saudara, tidak ada seorang pun yang tahu masa depan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Tahun depan, ada yang tahu apa yang terjadi? Ada yang tahu. Jangankan tahun depan, bulan depan saja kita nggak tahu. Jangankan bulan depan, minggu depan aja kita nggak tahu. Jangankan minggu depan, besok pagi pun kita nggak tahu. Dan jangankan besok pagi, 1 menit lagi tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi, saudara. Itu menunjukkan bahwa hidup kita ini penuh misteri. Dan setiap orang ingin membongkar misteri itu, sebab dia ingin mendapatkan kepastian, saudara. Itu sebabnya tukang ramal itu laris. Anehnya dia tidak bisa meramal dirinya sendiri, saudara. Dia berusaha meramal orang lain. Makanya orang itu suka pergi ke tukang ramal karena itu. Saudara, kalau seandainya saudara tahu apa yang bakal terjadi di tahun 2015, apa yang bakal terjadi saudara tahu persis. Akan terjadi seperti ini, keuangan saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, saudara untung atau tidak, saudara selamat atau tidak. Saudara mau nggak tahu seperti itu tahun 2015? Saya sehari ini saya nggak lihat-lihat koran. Saya kaget, ini memberitahu kita doa yuk. Ini Air Asia lagi hilang, nggak tahu kemana. Begitu diberitahu ini, saya dikduk. Sebab ini hari ini istri saya sedang terbang. Saya masih bingung. Dia harusnya itu lewatnya lewat Beijing. Tapi jangan-jangan dia terbang ke Singapura dulu, baru Singapura ke Beijing ini. Saya nggak enak. Saya keluar di sana. Saya mau cek jam penerbangannya naik Air Asia nggak. Tapi begitu saya cek, saya lihat ada panggilan. Bu Lilis panggil jam 11.15 tadi. Oh, saya tenang, berarti dia nggak katut Air Asia. Karena kalaupun saya nggak ngecek, karena saya mikir ini kebaktian, pasrah sama Tuhan, saya cemas, saudara. Sebagai manusia, ketidakpastian itu membuat cemas. Begitu saya tahu dia tadi telepon saya, teleponnya saya silent, nggak pergi keluar, saya telepon. Malah dia cerita yang lain. Dia bilang, ini pesawat yang aku tumpangi nggak datang. Padahal aku sudah ngurus semuanya. Aku diminta untuk transfer ke FAA ya.
Oh, bukan FAI. Apa itu? Yang penerbangan Jepang itu apa? Apa? Ana ya? Ana itu apa ya? Ya pokoknya itulah saudara ya. Gitu. Oke, saya bisa begitu bicara, hati saya tenang. Gitu. Walaupun dia mengatakan aku ada kesulitan, karena ini penerbangannya kayaknya setelah ditransfer di sana namaku udah ada. Pokoknya yang penting dia masih ada lebih dulu. Gitu. Sebab saudara ketidakpastian itu menimbulkan kecemasan, bukan? Ya, dan setiap orang itu punya itu, saudara. Itu. Nah, padahal hidup ini memang serba tidak pasti, saudara. Nah, kalau saudara diberi tahu apa yang bakal terjadi secara detail di tahun 2015, ada yang mau apa enggak? Misteri itu dibuka, tidak ada misteri lagi, diberitahu, oh kamu bakal terjadi, akan mengalami begini, mengalami begini, mengalami begini. Wah, ada yang mau? Ada yang mau? Nggak mau. Kenapa, saudara? Ayo. Kenapa kok kita nggak mau? Worry, Pak. Worry. Loh, katanya kalau nggak tahu itu kita worry. Kalau ada yang Cemas. udah tahu duluan, nanti patah semangatnya. Tambah worry. Banyak manusia begitu, nggak pengen tahu, tapi kalau diberitahu tambah cemas. Ayo nggak percaya. Kalau saudara nggak tahu bahwa sekarang ini saudara sedang mengidap penyakit yang umur saudara cuma tinggal seminggu lagi, saudara nggak cemas. Tapi begitu diberitahu oleh dokter, kamu ini sudah fase terminal loh. Hidupmu cuma tinggal hitungan hari. Ayo coba apa yang dilakukan? Cemas, nggak bisa tidur, nangis, bingung. Wah, padahal manusia pengen tahu. Aneh kan? Kalau seandainya saudara diberitahu, tahun 2015 kamu bakal sukses luar biasa, tapi akhir tahun kamu bakal mengalami celaka. Ada yang mau diberitahu seperti itu? Ini ramalan cocok sekali. Ramalan Santo-Santo. Wah, mau? Pasti sukses luar biasa. Akhir tahun kamu naik pesawatnya hilang. Mau saudara diberitahu begitu? Padahal kita kepengen tahu apa yang bakal terjadi. Apa sih tujuan orang pengen tahu? Tujuan orang kepengen tahu itu saudara yang pertama ingin mengantisipasi kalau bisa. Dia ingin membuat rencana untuk mengatasi hal-hal yang buruk supaya tidak terjadi. Sebab manusia itu saudara pada dasarnya dia tidak mau bergantung kepada hal yang di luar dirinya. Dia kepingin kalau bisa semua itu bergantung pada dirinya sendiri. Sebab bergantung di luar dirinya sendiri, di luar dia itu tidak enak. Apalagi bergantung pada orang lain dan sebagainya. Paling nggak enak, orang tuh nggak mau. Kalau bisa semuanya itu bergantung pada dirinya sendiri. Kalau bisa semuanya itu sudah dipersiapkan supaya kita itu tidak mengalami hal-hal yang membuat kejutan. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Itu manusia. Padahal saudara harus diakui, hidup ini tidak mungkin orang itu tidak bergantung pada yang lain. Hidup ini bergantung pada tiga hal, saudara. Yang pertama, dan yang utama itu bergantung pada Allah sendiri. Kalau ada orang mengatakan enggak, hidup kita tidak bergantung pada Allah, bergantung pada jerih lelah kita. Apa iya? Salah satu saluran kecil aja yang menuju ke otak kita dibumpet aja sama Tuhan, langsung keple deh kita. Ya kan saudara? Kecil aja, satu saluran aja yang menggerakkan mata kita bisa nutup buka ini loh saudara. Itu saja rusak, mata kita buka terus walaupun tidur. Waduh, ngeri kan? Ada nggak orang yang begitu? Nutup satu, yang satu nggak bisa nutup, tidur apa buka terus. Wah, kalau pasangan saudara begitu di tempat tidur saudara, saudara bisa tidur tenang dengan dia? Wah, ngeri kan? Matanya satu buka terus gini, ngawasi saudara terus. Wah, nggak bisa tenang saudara. Hidup ini sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang pertama. Yang kedua, Tuhan memang sedang menciptakan, Tuhan sudah menciptakan suatu sistem di alam semesta, bahwa di dalam alam semesta ini hidup saling bergantung satu dengan yang lain. Nggak mungkin enggak, karena kita itu bagian dari alam semesta. Pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang,
Manusia itu semuanya keluar dari alam semesta ini. Cuma bedanya manusia itu diambil dari debu tanah, setelah dibentuk jadi manusia dihembuskan nafas hidup. Tapi semuanya itu asalnya sama, dari debu tanah yang diciptakan Tuhan itu. Tumbuh binatang, tumbuh pohon, semuanya sama. Sehingga saling ketergantungan. Bila alam ini terganggu, hidup manusia terganggu. Bila di sini ada banjir, kita kena semua. Nggak ada, kita anak Tuhan, oh di rumahnya Yeni, di rumahnya Maya banjir sampai rumahnya kelem, di rumah saya tok yang enggak, sebab saya ini pendeta. Oh ada kan? Nggak mungkin kan? Hidup ini saling bergantung satu dengan yang lain. Yang ketiga, saudara, Tuhan menciptakan kita itu juga hidup saling bergantung. Sebagai manusia, nggak bisa nggak saling bergantung. Coba ya saudara, nanti kalau saudara makan, sebelum makan, kalau perlu, kalau doa jangan tutup mata. Ini jelek kalau doa tutup mata. Nggak tahu itu kebiasaan siapa, kok doa itu suruh tutup mata. Mungkin supaya konsentrasi, mungkin. Tapi sebetulnya nggak ada peraturan doa itu harus tutup mata. Coba kalau doa itu jangan tutup mata. Buka mata, lihat. Di situ ada nasi, di situ ada lauk, dan sebagainya, ada sayur. Saudara pikirkan, gimana itu kok bisa sampai ke kita? Kok bisa kita tinggal makan? Itu satu prosesnya panjang. Coba. Kalau seandainya beras yang mau kita beli itu dari petani itu dikirim pergi ke pedagang di tengah jalan, terjadi bencana alam, di tengah jalan terjadi teror, sampai akhirnya pengangkutan itu dihancurkan, beras itu nyampe nggak ke kita? Nggak nyampe loh saudara. Tapi kita nganggap bahwa hidup ini seringkali bergantung pada diri kita sendiri. Kita nggak percaya bahwa hidup ini saling bergantung satu dengan yang lain. Oleh sebab itu orang yang menganggap kepengen hidupnya itu tidak bergantung pada siapapun, hidup itu ada di tangannya sendiri, maka firman Tuhan ayat yang ke-16 mengatakan begini, saudara. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Orang yang kepingin segala sesuatu diantisipasi, segala sesuatu dipersiapkan supaya hidup ini tidak bergantung pada Allah, tidak bergantung pada alam, tidak bergantung pada manusia, tapi bergantung pada dirinya sendiri. Firman Tuhan mengatakan orang yang demikian itu adalah orang yang congkak, orang yang sombong. Suatu hari kalau dia kena batunya, dia baru menyadari betul hidup ini bergantung pada orang lain, bergantung pada alam semesta, bergantung sepenuhnya pada Allah. Saudara, sekarang pertanyaannya, kalau memang kita tidak tahu masa depan dan hidup ini saling bergantung satu dengan yang lain, maka kita tidak bisa menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apakah itu berarti kita tidak boleh buat rencana? Toh kita sudah buat rencana bagus-bagus, ternyata nanti rusak. Gara-gara misalkan entah istri saya, entah suami saya, entah anak saya yang merusak, entah teman sekerja saya yang merusak. Jadi buat apa buat rencana kalau hidup ini saling bergantung? Misal kalau saya kongsian dengan Anda, misalkan dengan Yeyen, ya kan? Ayo kita kongsian. Buka apa ya enaknya Yen? Buka bisnis apa Yen enaknya? Bakery ya? Yen ini pintar buat bakery. Oke. Buka bakery dengan saya. Janjian. Kamu yang masak, membuat bakery, nanti aku yang masakin. Saya bisa membuat rencana sebaik-baiknya. Saya kerjakan sebaik-baiknya. Tapi nggak sepenuhnya bergantung pada saya, bergantung pada Yeyen juga. Kalau ternyata Yeyennya nggak kerja dengan baik, ternyata dia itu melakukan hal yang jelek, saya kena dampaknya nggak, saudara? Saya kena dampaknya. Karena hidup itu saling bergantung. Nah kalau begitu, apakah kita perlu buat rencana? Kalau hidup saling bergantung, harus. Mengapa harus, saudara? Sebab kalau saudara tidak buat rencana, artinya saudara tidak buat apa-apa.
Banyak orang saudara hidupnya ini pokoknya mengalir seperti air saja, nggak punya rencana. Padahal tidak punya rencana itu tidak mencapai apa-apa, cuma sibuk, tapi tidak mencapai apa-apa. Sebab kalau saudara memutuskan diri, saya mau vacation, saya nggak mau susah hidup saya ini. Pokoknya akhir tahun ini saya mau vacation. Ditanya mau kemana? Pokoknya saya pengennya nggak usah ruwet-ruwet, buat rencana susah-susah, pokoknya vacation aja. Bisa vacation nggak orang itu? Kalau ditanya mau kemana, ya pokoknya vacation. Loh, walaupun vacation saudara relax, nggak mau susah-susah, pokoknya nggak mau mikir berat. Vacation pun harus ditentukan mau kemana kan? Naik apa kan? Berapa hari kan? Nggak ada orang mengatakan pokoknya vacation kemana nggak tahu. Nah orang yang begitu itu saudara nggak begitu mana-mana, putar aja begitu. Vacation pun itu perlu direncanakan. Naik apa? Berapa hari? Budgetnya berapa? Dengan siapa? Nginep di mana? Dan sebagainya, saudara. Apalagi hidup kita ini, saudara. Oleh sebab itu rencana itu penting. Sekalipun kita tahu bahwa apa yang sudah kita rencanakan dengan baik itu tidak semuanya pasti terjadi seperti itu. Walaupun tidak pasti terjadi seperti itu, saudara, kita harus buat rencana, nggak bisa enggak. Gitu, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya, saudara, kalau kita baca di ayatnya yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya bahwa kita harus buat rencana. Kamu harus buat ini dan itu, direncanakan. Tidak bisa hidup ini tidak mempunyai rencana apa-apa, saudara. Coba, saudara pikirkan. Rasanya tutup tahun itu 2013 baru aja. Sekarang sudah tutup tahun 2014 ya. Ini sudah minggu ke-52. Cepat sekali. Jadi digambarkan oleh Yakobus hidup itu seperti uap. Kenapa digambarkan seperti uap? Sebentar ada kelihatan lalu lenyap. Karena Tuhan itu mengukurnya dari kekekalan. Apa yang kelihatan kita itu berhari-hari atau berbulan-bulan, itu bagi Tuhan itu seperti uap hidup ini. Sebentar ada lalu hilang. Nah kalau hidup ini yang sangat singkat ini, saudara, dan yang sangat singkat di dunia ini menentukan yang ada di kekekalan, dan kita tidak rencanakan dengan baik, saudara, maka kita akan menyesal di dalam kekekalan. Betapa pentingnya hidup ini mempunyai satu rencana yang baik. Satu rencana yang baik. Sekarang kita mau memikirkan rencana yang baik seperti yang Tuhan mau itu yang gimana? Ini masalahnya, saudara. Nah, kitab Yakobus memulai dengan kebiasaan orang membuat rencana. Ayat 13 mengatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ini kebanyakan semua orang rencananya seperti ini. Yaitu rencana mau melakukan apa? Lalu untungnya berapa? Coba orang kan selalu begitu. Kita mau merencanakan apa ya tahun depan? Mau buat apa? Mau buat bisnis apa? Kita mau pindah kemana? Kita mau memulai apa? Lalu orang nggak berhenti sampai di situ. Kalau kita sudah merencanakan apa, kita mau dagang apa, kita mau buat bisnis apa, mau pindah di mana, saudara, ujung-ujungnya adalah untungnya berapa. Nggak ada orang yang cuma buat rencana begini, nggak bikin untung, nggak mungkin. Setiap orang selalu buat rencana untuk cari untung yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada plan A, plan B, plan C, yang paling menguntungkan itu plan C, yang untungnya sedikit itu plan A. Ada yang mau milih plan A? Ya ada. Banyak orang milih yang C, saudara.
Itu semua rencana manusia seperti ini. Dan firman Tuhan mengecam cara-cara seperti itu. Lalu gimana? Mengapa, saudara? Sebab orang itu cuma mikir ingin melakukan apa, lalu hasilnya berapa. Begitu. Nambahnya berapa? Kekayaanku, kepandaianku, kehebatanku, kedudukanku itu nambahnya berapa? Cuma itu. Tapi orang tidak pernah mikir untuk apa. Itu penting. Ini yang dipersoalkan Yakobus itu di sini sebetulnya. Oleh sebab itu, saudara, ada Menteri Pendidikan Indonesia sekarang ini orangnya pintar sekali, masih muda, gagah, Anies Baswedan. Dia mengatakan sistem pendidikan di Indonesia salah. Saya pikir bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia kalau kita pikirkan. Cara kita mendidikan anak kita juga salah. Seringkali, coba pikirkan. Seringkali yang kita lakukan di sekolah, di rumah dan sebagainya, pendidikan kita kepada anak-anak selalu, kamu mau belajar apa? Kalau kamu mau sekolah, oke, kamu nanti belajarnya itu mau belajar apa? Ada yang mengatakan, oh aku mau belajar IT, mau belajar komputer, itu langsung ngetren sekarang. Yang kedua, ujung-ujungnya ditanya, mau jadi apa? Jadi engineer. Engineer bidang civil engineer, mechanical engineer, atau apalagi lah banyak. Semua orang bisa menjawab lancar. Kalau anak kita ditanya besok cita-citamu jadi apa? Pengen belajar apa? Aku pengen belajar ilmu kedokteran. Mau apa? Mau jadi apa? Jadi dokter. Sampai di sana. Kalau dikejar lagi, kenapa pengen jadi dokter? Ya kaya. Ya kan ujungnya itu. Iya toh. Jadi engineer apa? Kaya. Cuma itu ujungnya. Dan itu sistem pendidikan yang salah karena cuma berhenti di sana. Tapi kalau kamu sudah jadi engineer, jadi akuntan, kamu sudah jadi ekonom, kamu sudah jadi dokter, kamu sudah jadi pendeta, kamu sudah jadi ahli mechanical, untuk apa? Ini loh yang seringkali nggak dijawab dalam perencanaan. Yang seringkali sekolah tidak mengajarkan, seringkali orang tua tidak mengajarkan. Orang tua cuma mengajarkan, oh besok kamu sekolahnya ini loh. Kan kalau sekolahnya ini, cari kerjanya gampang. Lalu kalau kamu sudah dapat kerja, itu gajinya gede, enak itu. Sampai di sana berhenti. Tidak ada orang tua itu, jarang sekali yang ngajarin. Kalau kamu nanti bisa jadi itu, kamu akan sukses, kamu bisa melakukan ini, untuk ini. Jarang sekali. Ini yang dipersoalkan oleh Yakobus. Oleh sebab itu Yakobus ingin mengatakan, jadi kalau kamu membuat rencana yang dikehendaki Tuhan, itu ayatnya di sini, saudara ya. Dia mengatakan, ayat 15, jika sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan kehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa maksudnya? Yang dimaksud Tuhan membuat rencana yang baik, yang diperkenan Tuhan itu yang gimana, saudara? Ini kalau dibahasakan bahasanya orang Indonesia, kampung, itu biasanya insya Allah. Wah, mantep kan? Kalau ditanya, besok mau jalan-jalan ke Amerika nggak? Padahal dia sudah beli tiket, lalu dia mengatakan, insya Allah. Wah, rohani sekali sepertinya. Kalau sudah ada insya Allahnya itu. Nah kalau orang Kristen gimana? Ini kan insya Allah itu kan orang Islam. Kita tuh gak suka kan pakai bahasa Arab, padahal kok sama saja sih. Kalau orang Kristen yang rohani mengatakan demi Tuhan, kalau bisa, kalau Tuhan kehendaki, wah kalau rasanya ada embel-embel seperti itu tuh rasanya mantep. Itu bukan rencanaku sendiri, itu rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti yang ada di dalam Yakobus. Jadi kalau buat rencana A, B, C, D, E, F, G, aku maunya begini, lalu di bawahnya ditutup insya Allah, jika Tuhan kehendaki. Itu namanya rencana dari Tuhan. Apakah itu yang dimaksud? Tidak. Bukan, saudara. Kalau rencananya itu mengacu kepada ayat 13, jika kamu melakukan ini, berdagang ini dan itu, dan kamu untungnya berapa,
lalu ditutup dengan insya Allah, tetap saja itu bukan kehendak Tuhan. Bukan kata-kata insya Allahnya itu, bukan kata-kata jika Tuhan kehendaki itu yang menyebabkan rencana itu adalah rencana yang diperkenan Tuhan, bukan. Ada orang lagi yang menafsirkan, oh kalau begitu, ini maksudnya kalau buat rencana itu jangan panjang-panjang, kita itu yang nggak tahu kok. Buat rencana itu pendek saja lah, per tahun aja cukup. Daripada buat plan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kita nggak tahu kita masih hidup apa enggak kok. Buat rencana itu pendek saja, katanya begitu. Apa itu yang dimaksud oleh Tuhan? Tidak. Sebab kalaupun kamu membuat rencana cuma setahun saja, tahun depan kamu nggak tahu kok kamu masih ada apa enggak. Iya kan? Seminggu lagi kamu nggak ada yang tahu kita ini masih ada apa enggak. Lalu kalau kita membuat rencana sependek apapun, itu juga untuk apa? Padahal firman Tuhan mengajari kita harus punya rencana. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan supaya kita itu buat rencana, saudara. Bahkan Tuhan mengatakan kita tuh harus punya rencana. Seperti dikatakan, kalau orang itu seorang raja mau perang, sebelum perang dia mesti buat rencana dulu. Dia mesti survei musuhnya itu kekuatannya apa saja. Kita itu kalau perang dengan dia itu kita menang apa kalah lah. Kalau kita kalah, buat apa kita perang? Lebih baik kan berdamai daripada kita habis. Itu firman Tuhan mengajarkan begitu. Bahkan firman Tuhan mengatakan kalau kamu hendak membangun rumah, kamu hitung dulu biayanya. Jangan sampai bangun membuat segede-gedenya cuma selesai fondasinya aja. Ada kan orang yang begitu cuma fondasinya, lalu di atas fondasi itu dia mengatakan aku sudah punya rumah besar dalam impian. Wah, saudara. Orang yang demikian ditertawain orang. Jadi harus punya rencana. Tapi rencananya bagaimana yang Tuhan mau? Nah, saudara, kuncinya itu di ayat yang ke-15, saudara. Yang 17, saudara. Yang dimaksud Tuhan itu kuncinya ada di ayat 17. Apa itu? Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kadang-kadang kalimatnya seperti tidak nyambung kan, kalau kita tidak ngerti. Apa sih ini urusannya dengan rencana? Urusannya itu begini, saudara. Manusia itu kalau buat rencana selalu yang dipikirkan itu untungnya apa buat aku? Manfaatnya apa buat aku? Padahal saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 31, ketika Tuhan sudah membuat segala sesuatu alam semesta ini, termasuk selesai menciptakan manusia, apa kesimpulan Tuhan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika Tuhan melihat semuanya yang diciptakan, termasuk manusia terakhir diciptakan, apa kesimpulan Tuhan? Semuanya itu baik yang dia istilahkan. Tuhan mengatakan, sungguh semuanya itu amat baik. Pada hari pertama Tuhan menciptakan, Tuhan mengatakan baik. Hari kedua baik. Hari ketiga baik. Tapi pada hari ke-6 setelah Tuhan selesai menciptakan semuanya, Tuhan mengatakan sungguh semuanya itu amat baik. Jadi yang diciptakan Tuhan termasuk manusia ini, sungguh semuanya itu amat baik. Tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu adalah sungguh amat baik. Dosa yang menyebabkan semuanya jadi rusak. Oleh sebab itu ketika Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menanggung dosa manusia, untuk memikul dosa manusia, supaya manusia dibebaskan dari kutuk dosa, sebab ditanggung oleh Allah sendiri jadi manusia di dalam Yesus. Maka tujuan utama Allah yang menjadi manusia di dalam Kristus itu bukan tujuannya supaya kita itu selamat masuk surga. Banyak orang egois seperti itu. Pokoknya percaya Yesus, selamat masuk surga. Nah setelah percaya, jangan nyuri, jangan nipu, jangan bunuh, jangan mengingini hak milik orang lain.
Udah, setelah itu masuk surga. Itu egois. Tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dan jadi bukan itu, saudara. Itu adalah hasil. Tapi tujuan utama ketika Allah menjadi manusia dikatakan begini. Barang siapa mau menerima Dia, menerima Kristus, ia harus lahir baru. Ketika dia berdiskusi dengan Nikodemus, saudara, bagaimana caranya supaya aku itu bisa melihat kerajaan sorga? Wah, semua orang kepingin masuk surga aja kan? Lalu apa yang Tuhan katakan, yang Yesus katakan pada Nikodemus? Kamu harus dilahirkan kembali. Sebab apa yang diperanakan dari daging, dia berasal dari daging. Dan daging itu, saudara, semuanya menuju kepada kematian. Karena tubuh ini tidak ada yang kekal. Tubuh ini sementara. Tapi apa yang dilahirkan dari roh, yaitu lahir baru, saudara, hidup baru. Maka orang yang dilahirkan dari roh itu, maka dialah yang akan melihat kerajaan surga itu. Sebab apa? Karena roh itu sifatnya kekal. Jadi saudara, kalau orang itu lahir baru, supaya tujuannya Kristus menyelamatkan supaya seseorang itu lahir baru, supaya tujuannya dia hidup baru. Itu tujuannya. Bukan cuma sekedar masuk surga, titik. Enggak, bukan itu. Supaya dia itu dipulihkan kembali dari ciptaan yang sungguh amat baik. Karena dosa menjadi rusak, orang yang ditebus oleh Kristus itu menjadi lahir baru, hidup baru. Nah, hidup baru itulah yang dikehendaki oleh Allah. Sejak dia percaya sampai kekal, dia akan hidup baru. Hidup di dunia cuma sementara, menjalani tubuh ini yang bakal rusak. Nanti diganti dengan tubuh yang baru, tetapi hidup barunya itu terus dari sejak dia lahir baru, sejak dia percaya sampai terus dia akan hidup baru. Itu tujuan seseorang itu diselamatkan, supaya dia hidup baru, bukan cuma sekedar masuk surga. Nah, hidup baru, orang yang hidup baru itu yang bagaimana? Orang yang hidup baru itu adalah hidup yang baik, sebab dia diciptakan untuk baik. Sebab dia diciptakan sungguh amat baik. Jadi ketika dia sudah lahir baru dan hidup baru, dia harus berbuat baik. Nah, ini banyak orang Kristen yang keliru. Banyak orang Kristen mengatakan, loh, kita ini diselamatkan kan bukan karena perbuatan baik kita, kan karena anugerah Allah. Kita berdosa, kita ini diselamatkan oleh Allah karena anugerah. Ya betul 100%. Saya tidak berbicara tentang keselamatan, tapi saya berbicara tentang setelah hidup kita diselamatkan, apa yang harus kita lakukan? Cuma diem, asal nggak nyuri, nggak nipu, nggak berzina, masuk surga? Apakah itu? Tidak. Hidup kita dipulihkan oleh Allah supaya setelah lahir baru kita itu hidup baru. Nah, hidup baru itu seperti yang bagaimana, saudara? Saya cuma mengutip 2 ayat, saudara, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, dia hidup baru di dalam Kristus, dia harus menjadi terang. Apa maksudnya menjadi terang? Seperti lilin. Lilin itu kalau dia itu menyala untuk dirinya sendiri gak berguna. Lilin itu kalau menyala, dia membagikan terangnya ke sekitarnya untuk mengusir kegelapan, baru dia berguna. Saudara punya rencana apapun di tahun 2016, 2015, mau dapat untung sebanyak-banyaknya apapun, tidak masalah, tidak masalah. Itu tidak masalah. Tetapi pertanyaannya, kalau kamu sudah mendapat untung sebanyak-banyaknya, untuk apa itu masalah? Itu masalah, saudara. Untuk apa?
Kalau untuk supaya hidupmu tidak bergantung kepada yang lain, supaya semuanya bisa saudara beli dengan apa yang kamu dapat, itu congkak, itu sombong, itu salah, itu dosa. Tetapi kalau kita ini saudara punya rencana melakukan ini dan itu, supaya kita menghasilkan sebanyak-banyaknya, dan hasilnya itu kita pakai untuk berbuat baik, itu yang Allah mau. Supaya terangmu itu percaya, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Itu tujuannya. Bukan supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan dirimu sendiri yang baik. Tidak, bukan itu tujuannya. Memuliakan Bapakmu yang di sorga. Sebab kita itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Allah itu menjadikan kita itu sungguh amat baik, supaya dengan melihat ciptaannya, orang-orang memuliakan penciptanya. Itu tujuannya. Yang kedua, saya bacakan ayat yang terakhir dari 1 Petrus 2 ayat 9 dan 12. Mengatakan begini, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini Petrus ini menyapa jemaat orang-orang Kristen Yahudi. Saudara, setelah mereka itu menerima Kristus, setelah mereka itu lahir baru, maka Petrus mengatakan kepada jemaat yang disapanya itu, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi bukan sembarangan kamu itu dipilih. Kamu itu istimewa. Mengapa istimewa? Karena Kristus, yaitu anak Allah, rela mati untuk hidupmu, sebab hidupmu itu berharga. Karena kamu dipilih, yang pertama. Imamat yang rajani. Wah, jadi kita itu kerajaan imam. Imam itu bukan cuma orang yang sekolah teologi lalu ditabiskan jadi pendeta, lalu itu imam, yaitu imam resmi di gereja. Kalau gereja Katolik dia disebut imam. Kalau di gereja Protestan dia disebut pendeta, tapi sama saja. Itu tugas imam. Tapi firman Tuhan, setiap orang yang percaya disebut, kamulah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu artinya setiap kita ini punya tugas imamat, punya tugas sebagai imam. Imam itu apa? Imam itu dalam bahasa Latinnya artinya pontifex. Bahasa Latinnya. Pontifex itu apa? Pontifex itu jembatan. Jembatan. Bila ada keterpisahan, maka tugas imam itu menjadi jembatan. Supaya yang sana bisa pindah sini, yang sini pindah sana. Tugas kita, saudara-saudara, setelah hidup kita dipilih oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus, kita menjadi jembatan. Supaya manusia ini bisa melihat Allah melalui kita. Itu tujuannya. Kita ini jembatan, imamat yang rajani. Ya, indah sekali. Dan dikatakan imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Indah sekali. Tuhan gak pernah malu mengakui saudara dan saya itu milik Dia. Sekalipun kita ini berdosa, sekalipun kita ini jatuh bangun dalam mengiring Dia, tapi Tuhan tidak pernah malu mengatakan kamu itu milik Tuhan sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya bukan supaya masuk surga, karena pasti saudara, tapi tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Supaya kita itu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang kita alami dalam hidup kita itu, saudara. Nah, ayat berikutnya gimana sih memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, saudara? Bagaimana caranya? Ayat 12 mengatakan, dia mengatakan begini, milikilah cara hidup yang baik. Itu tujuannya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Orang Yahudi menganggap dirinya pilihan. Artinya di tengah-tengah bangsa bukan pilihan, kamu harus memiliki cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapakmu dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Kita hidup di tengah angkatan yang bengkok, angkatan yang tidak baik. Dan kadang-kadang kalau kita berbuat baik, belum tentu saudara orang memuji. Bisa-bisa orang memfitnah. Apalagi sekarang di Indonesia, wah, ada satu kata yang sangat populer saudara di Indonesia, yang namanya pencitraan. Jadi orang berbuat apa saja semua orang curiga, wah pasti pencitraan. Pencitraan itu, wah, ingin memoles yang kurang baik jadi semuanya jadi nampak baik. Padahal itu cuma kemunafikan. Jadi mau berbuat baik apa saja pasti dituduh pencitraan. Oleh sebab itu firman Tuhan gak peduli itu. Yang penting kamu berbuat baik. Kalau ada orang mau fitnah kamu, biarlah mereka melihat sendiri perbuatanmu yang tulus dan memuliakan Allah. Ketika Allah melawat mereka, pada waktu Allah melawat mereka, mereka akan dibukakan. Oh, pencitraan itu cuma sekali dua kali. Tapi kalau terus menerus memang hidupnya begitu, hidupnya memang baik, orang tidak akan saudara bisa terus menerus memfitnah. Jadi memang tujuan Allah menyelamatkan kita supaya memulihkan kita menjadi ciptaannya semula, di mana Kristus itu sebagai gambar, di mana kita terus diperbarui. Jadi saudara, apa tujuan orang membuat rencana? Tuhan tidak membatasi. Kamu membuat rencana begini itu yang benar, yang itu salah, tidak. Yang itu baik, yang itu tidak baik, tidak. Semua rencana boleh direncanakan asal yang pertama tidak melanggar firman Tuhan, jelas. Yang kedua, jangan sampai hati nuraninya terusik. Dan yang ketiga, saudara, semua tujuan perencanaan itu harus menghasilkan perbuatan yang baik supaya Allah dipermuliakan. Sebab kalau kamu tahu berbuat yang baik, ini perencanaan yang baik, saudara. Kalau kamu tahu berbuat yang baik tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Itu saja pegangannya. Saudara boleh merencanakan apapun, boleh. Tapi kalau kamu sudah merencanakan dan kamu tahu yang baik dan kamu melakukannya, kamu memuliakan Bapakmu di surga. Itu maksud perencanaan ini. Rencanakan setahun lagi, rencanakan 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Asal tahu bahwa rencana itu bisa di-adjust, bisa terus-menerus diperbarui, sebab kita nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Sebab di dalam hidup kita itu ada interaksi kita dengan sesama, interaksi kita dengan alam, dan interaksi kita dengan Tuhan. Jadi harus selalu adjust, jangan sampai rigid, kaku. Yang kedua, kita harus peka terhadap apa yang Tuhan mau, supaya ada adjust. Tetapi tujuan dari perencanaan itu bukan hanya aku mau melakukan apa, untungnya berapa, tapi kalau sudah untung mau dipakai untuk apa, itu penting. Itu penting dalam perencanaan. Sebab apa, saudara? Kalau saudara sudah mendapatkan banyak, saudara, pasti saudara nggak bisa memakai semuanya. Banyak orang dapat banyak, tapi padahal dia nggak bisa menggunakan semuanya, bakal ditinggal semuanya itu. Oleh sebab itu kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, saudara akan tahu. Sepertinya Yakobus ini bermusuhan dengan orang kaya. Ayat-ayat berikutnya mengecam sekali orang-orang kaya. Enggak. Tapi Yakobus ingin mengecam orang-orang yang kaya, yang menganggap hidup itu bergantung pada dirinya sendiri. Dan dia bisa menentukan nasib orang lain. Itu ayat-ayat berikutnya. Itu yang dikecam. Sebab tujuan Allah memberkati kamu, memberkati saya. Tujuannya supaya hidupmu dan hidupku yang sudah diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Itu tujuannya. Hasilnya supaya Bapak kita di surga dipermuliakan. Apapun rencananya, ujung akhirnya harus ke sana. Cara mau buat rencana pendek, rencana panjang boleh. Tapi jangan sampai tidak buat rencana. Sebab tidak buat rencana, saudara tidak menghasilkan apa-apa. Betulnya.
Tidak menghasilkan apa-apa bukan hanya diukur dari banyaknya uang atau kekayaan yang saudara punyai, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dalam arti saudara punya banyak, tetapi saudara tidak berbuat apa-apa. Oleh sebab itu saudara, banyak orang muda selalu berpikirnya begitu. Aku pengen mencapai ini, nanti aku hasilnya begini. Itu orang muda selalu. Tapi saudara, orang tua, saudara tahu, ada yang tahu nggak? Orang itu kalau sudah tua, apa yang disesali? Ada yang tahu nggak? Saya tanya pada dua ibu yang sudah tua ya. Lebih tua dari saya maksudnya ya, gitu. Tacik, ya Tacik Paulina ya. 2 hari lagi mau pulang ke Indonesia. Aduh, saya pengen sih kalau bisa jangan pulang ya. Tapi egois ya kalau begini ya saudara ya. Sebab Acik punya mama yang 90 umurnya. Wah hebat ya. 90 lebih ya. Baru tahun lalu dibaptis, luar biasa lah saudara. Ya, nunggu doain bertahun-tahun itu tidak mudah. Sampai umur 90 lebih baru dibaptis. Wah, luar biasa. Saya ingin tanya, kalau gitu ya sama Acik ya. Acik, ada nggak yang disesali dalam hidup ini? Ada? Atau tidak ada? Ada ya? Nah, tiap orang kalau sudah tua, ada yang disesali. Saudara, hati-hati. Gitu. Nah, apa yang disesali orang-orang tua? Ayo, siapa yang tahu? Boleh tebak. Ayo, apa yang disesali orang-orang tua? Ada yang tahu nggak? Apa? Apa Kristina? Kan belum tua kan? Ya kalau nggak bisa melihat anak cucu sampai nanti. Oh gitu, aduh. Kalau saya sih jangan panjang-panjang ya. Sampai bungkuk begini tapi bisa melihat anak cucu gini, aduh kalau bisa jangan deh Tuhan. Ya. Saudara, ini menurut survei loh, bukan menurut saya. Banyak orang-orang tua disurvei, itu dia bukan menyesali apa yang sudah dia lakukan. Banyak orang menganggap kan, wah dia nyesal dulu kok dia melakukan ini, melakukan itu. Waduh, nyesal. Enggak. Orang tua itu kebanyakan tidak menyesal apa yang sudah diperbuatnya. Dia justru menyesal apa yang tidak diperbuatnya. Kaget gak saudara? Dia menyesali apa yang tidak diperbuatnya. Dulu kenapa aku tidak lakukan ini? Dulu kan aku kok tidak gini. Dulu kenapa aku tidak berbuat ini? Itu kebanyakan. Tapi kalau sudah jompo, sudah loyo, tidak bisa melakukan sesuatu. Oleh sebab itu jangan tunggu jompo dan loyo. Berbuat sekarang. Buat rencana sekarang. Supaya nanti pada waktu masa tua, kita bisa mengatakan kepada Tuhan. Di titik akhir hidup kita, kita mengatakan, Tuhan aku terima kasih. Aku yang lemah, aku yang tidak berdaya, tetapi Engkau menolong aku, sehingga aku bisa mencapai garis akhir. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Bagiku sekarang sudah tersedia mahkota kehidupan. Aduh, terima kasih Tuhan. Luar biasa, saudara. Daripada kita mengatakan, iya ya dulu kok tidak melakukan begini. Dulu kok tidak melakukan begini. Kalau aku melakukan begini, aku melakukan begini. Kan akibatnya tidak begitu. Kan tidak begitu. Percuma, saudara. Sebelum itu terjadi, hai kita yang masih muda, lakukan itu. Sehingga kita kelak kalau kita jadi orang tua, ditanya, nyesel nggak? Ada yang diseseli nggak? Kita bingung, mana yang diseseli ya? Kayaknya enggak lah. Hidupku ini sudah oke kok. Dalam arti Tuhan menolong aku untuk peka melakukan ini itu. Sekarang aku mengucap syukur. Lihat anak-anakku, lihat cucu-cucuku. Aduh, aku mengucap syukur. Seandainya dulu aku tidak berbuat begini, seandainya aku tidak melakukan begitu, barangkali semuanya lain, tidak seperti ini. Mari saudara, tahun ini 3 hari lagi bakal habis, kurang dari 3 hari. Pikirkan apa yang hendak kita rencanakan untuk 2015. Jangan sampai nyesel, nggak punya rencana, tidak berbuat apa-apa. Mari kita mengambil saat teduh sejenak.
Bapa di surga, kami mau meneduhkan hati kami. Kami mau diam sejenak di hadapan-Mu. Tolonglah kami. Jika kami sudah membuat rencana-rencana untuk tahun 2015, beri kami hikmat-Mu dan kepekaan yang dari Tuhan untuk kembali mempertanyakan apa yang sedang dan sudah kami pikirkan untuk kami lakukan di tahun 2015. Apa yang kami rencanakan, biar kami boleh memikirkan untuk apakah semuanya itu, untuk siapakah semuanya itu, supaya kelak pada waktu kami menjalankan rencana-rencana kami, sungguh apa yang kami lakukan memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami ini memiliki kekayaan makna lebih daripada kekayaan harta. Supaya kami sungguh-sungguh boleh puas di hadapan Tuhan, karena Engkau menolong kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa di sorga. Kami lemah,